Ada satu kisah, satu ketika Nabi diikuti oleh para sahabat, Pak, jalan di sebuah pinggiran kubur, diikuti oleh beberapa sahabat di belakang. Jalan di sebuah pinggiran kubur. Tiba-tiba di satu kuburan itu Nabi itu tiba-tiba dia lewatin kuburan ini. Di satu kuburan dilewatin Nabi dan sahabat ini, tiba-tiba Nabi itu berhenti Nabi. Sahabat itu yang di belakang itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau berhenti? Ada gerangan apa? Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Apakah kalian tidak dengar? Huma yu'adzibani. Dua kuburan ini sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sedang disiksa oleh mereka di dalam kuburan ini." "Tidak ya Rasulullah, kami tidak mendengar ya Rasulullah. Mereka sedang menjerit disiksa itu kami tidak dengar ya Rasulullah." "Wallahi tidak dengar ya Rasulullah. Hanya Allah dan engkau yang dengar ya Rasulullah." Maka Nabi pada saat itu benar, mereka ini kuburan ini satu, kata Nabi, ini sedang disiksa. Ini si fulana, ini fulanah juga sedang disiksa di kuburan ini. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan dua kuburan ini disiksa oleh malaikat Munkar Nakir di dalam kuburan mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi, disebabkan oleh dua. Satu, kata Nabi, hidup, kata Nabi, mereka tidak menjaga baul. Apa yang disebut dengan baul? Baul itu adalah ketika mereka buang air kecil, air kecilnya itu tidak bersih dengan baik. Itulah yang menyebabkan mereka itu disiksa di dalam kubur ini. Ini kuburan ini. Sedangkan kuburan ini, kata Nabi, dia disiksa dalam kuburnya disebabkan an-namimah, di mana lisannya itu tidak dijaga. Maka pada saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Nabi itu menyuruh sahabatnya ini, kamu memotong pelepah kurma yang masih basah itu, potong pelepah kurmanya, kemudian pisahkan daun-daun dari pelepah kurma itu. Kan pelepah kurma itu kan seperti daun kelapa, Bu. Pisahkan daun-daunnya itu, ambil pelepahnya, dipotong pendek, dibagi menjadi dua. Maka Nabi SAW setelah sahabat itu memotongnya, kemudian diserahkan ke Nabi. Nabi itu mengambil dua pelepah kurma yang sudah dipotong jadi dua itu. Kemudian Nabi itu menancapkan yang satu di kuburan satu. Nabi berdoa di situ, "Ya Allah," pada saat itu, "Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, maka mereka ini dihentikan siksaan kuburnya ini sampai pelepah kurma ini kering." Lalu datang lagi Nabi itu ke kuburan satu, "Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, si fulana dalam kubur ini, hentikan siksa kuburan dia ya Allah, sampai pelepah kurma yang saya tancap ini kering ya Allah." Maka dari sinilah kias, sehingga kalau orang tua itu ke kuburan, Bu, bawa air, kemudian airnya itu disiram. Andaikan Nabi waktu itu ada air, pasti Nabi itu menyuruh sahabatnya itu untuk mengambil air, kemudian Nabi itu siram di atas kuburan itu. Lalu Nabi itu berdoa, "Ya Allah, hentikan adab kubur dari si fulan ini sampai air ini kering di atas kuburannya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warhiqna bis-shalihin. Hadratil mukarramin yang saya hormati, orang tua sepuh, para pengurus mushola yang sempat hadir malam hari ini, ibu-ibu majelis taklim, mata Allah fi kulli hayatihi, kita doakan orang tua sepuh, pengurus, ibu-ibu majelis taklim ini senantiasa diberikan kesehatan umur yang panjang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya semakin lancar, amin, sehingga tidak mengeluh terus. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Maka tidak ada cara yang paling mudah sebagai bukti cinta kita kepada Nabi selain, kata Nabi, itu memperbanyak sholawat kepadanya. Orang yang memperbanyak sholawat kepadanya, maka hatinya itu akan semakin cinta dan semakin ingat baginda Rasulullah. Ada satu cerita dalam satu riwayat, Nabi itu mengatakan akan datang satu zaman, kata Rasul, di mana zaman itu, kata Nabi, ada sekelompok, mereka itu adalah bukan bagian daripada keluargaku, kata Nabi, bukan bagian daripada keluargaku, kata Nabi, tapi mereka itu adalah sahabatku, saudaraku, kata Nabi. Maka seorang para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini keluarga engkau dan sahabat engkau, ya Rasulullah? Tidak. Mereka itu, kata Nabi, datang satu zaman itu mereka tidak melihat wajahku, kata Nabi, tapi mereka begitu cinta dan ingin bertemu denganku, kata Nabi. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah kita yang umat akhir zaman ini, yang saat ini tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita cinta bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, kecintaan, kerinduan kita menjadikan asbab bagi kita mendapatkan syafaatul udhumah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan malam ini. Sebenarnya Ustadz Ansar yang datang, tapi tadi WA beliau berangkat ke ILAP, sehingga mau tidak mau dia bilang nanti ditunda pada pertemuan berikutnya beliau bisa sempat hadir. Sebenarnya juga saya tidak untuk ngisi malam hari ini karena kondisi kurang sehat beberapa hari, tapi tidak apa-apa untuk ambil barokah. Insyaallah pertemuan kita ibu majelis taklim ini nanti tidak hanya ngaji kitab ini nih. Ini Nashahul Ibad, yang perkara masalah iman, masalah akhlak, tidak hanya ngaji kitab ini. Kita nanti selang-seling. Minggu pertamanya ngaji kitab ini, minggu keduanya ngaji tentang kitab fikih. Dari macam-macam air, tentang istinja, tentang wudu, tentang tayamum. Nanti memasuki puasa kita bahas tentang bab puasa, sehingga ilmunya itu bukan sekedar kita baca, tapi ilmunya itu jelas. Insyaallah ya. Ibu-ibu majelis taklim ini belum. Majelis taklim lain itu sudah, yang di Loang yang sering saya cerita, mereka itu sudah hatam bab tentang udhiyah, kurban. Sudah hatam bab, mau hatam bab tentang puasa, sudah hatam, sudah. Jadi mau hatam lagi bab tentang sholat. Insyaallah kita nanti mulai insyaallah mau bulan depan mulai ngaji kitab fikih sedikit-sedikit. Dari nanti pembagian air, kebayang air, mana air yang disebut air mutlak, air mustakmal, air najis, apa bedanya mutlak,
Najis itu nanti kita bisa tahu apakah ini bisa digunakan untuk wudhu, apakah ini bisa digunakan untuk cuci pakaian air ini. Nanti kita akan mulai, insya Allah mulai minggu depan atau bulan depan. Kita lanjutkan dulu kajian kita. Minggu lalu itu bahwa orang yang mereka melakukan dosa, memikul dosa, kemudian mereka bangga dengan dosa, maka sungguhnya mereka ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi ada orang buat dosa, kemudian mereka bangga, ketawa dengan dosanya, bangga. Maka yakin orang yang berbuat dosa, dia bangga dengan dosanya, yakin insya Allah orang ini akan dimasukkan dalam neraka. Pada akhirnya ketika dimasukkan dalam neraka, maka dia di situ akan menangis dan sedih. Dan dia baru menyesali. Tapi ada orang yang taat, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya dijaga, sedekahnya dijaga, segala amalan diperintahkan oleh Allah dijaga. Bahkan ketika dia sholat itu tidak pernah dia ketika sholat, apalagi kalau sholat malam itu meneteskan air mata. Semakin dia taat, semakin dia meneteskan air mata. Maka yakin orang yang semakin taat meneteskan air mata, pada akhirnya dia akan tersenyum, nanti dia akan bahagia ketika nanti di hadapan Allah. Ad-dunya sijinun lil mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Wal jannatu lil kafirin. Akan tetapi dunia itu adalah surga bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah. Itulah gambaran dunia, kata para ulama. Malam ini wal maqalatul al-hadiyatul asara. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Telah berkata al-musannif, pengarang kitab Nasaihul Ibad, al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian kitab ini disarah oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Kita sekarang memasuki maqalah nasihat yang al-hadiyatu asara. Nasihat yang ke-11. Nasihat yang ke-11 ini an ba'dil hukama. Itu diriwayatkan oleh sebagian ulama ahli hikmah atau ulama ahli ma'rifah. Kan ada ulama begitu tuh. Pernah lihat orang tua yang ahli ma'rifah? Yang dia itu zikir gitu. Dia itu firasatnya tajam gitu. Dia bisa tahu ini nanti terjadi apa-apa nanti. Itu ulama-ulama itu sekarang jarang itu kita bisa tahu. Dia kalau sholat itu zikir, habis dia zikir itu pasti ada mimpi atau firasatnya dia nanti jangan, pasti ada terjadi apa. Itu adalah ulama-ulama hukama, ulama-ulama al-hikmah yang ma'rifatullah, yang dia kenal kepada Allah itu sangat dekat. Apa kata para ulama ahli hikmah ini atau ulama ma'rifah ini? Disebut dikatakan ayil awliya, mereka ini dari kalangan waliullah. La tahkirul dhunubas sigar. La tahkiru dhunubas sigar. Jangan menganggap enteng dosa yang kecil. Jangan menganggap remeh dosa yang kecil. Fa innaha tatasya'abu minha adh-dhunubal kibar. Maka sesungguhnya ketahuilah, muncul daripada dosa-dosa kecil ini dia akan menjadi dosa besar. Apa dosa kecil itu? Misalnya dosa hati. Apa? Satu, suka iri. Orang tetangga beli motor, kita yang kepanasan. Tetangganya itu beli gamis baju baru, kita yang kepanasan. Iri. Apa dosa kecil dari hati itu, Bu? Hasud. Hasud itu benci. Benci sekali kepada orang lain.
Apa dosa kecil daripada hati itu adalah angku, sombong. Maka kata Nabi tentang hasud ini, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasana. Jauhi, kata Nabi, itu hasud atau dengki atau benci itu, karena sungguhnya hasud benci itu akan memakan kebaikan yang kita miliki. Seperti apa kata Nabi? Seperti api itu yang memakan kayu bakar. Ibu ambil kayu bakar kan Bu ya? Kemudian bakarlah kayunya. Apa yang terjadi? Apakah setelah dibakar kayu ini dia tetap akan menjadi kayu? Abu, dia tetap menjadi kayu? Tidak. Pada akhirnya dia tetap menjadi abu. Begitulah kebaikan orang-orang yang hasud itu. Awalnya kelihatan kebaikannya karena dia hasud, hilanglah kebaikannya ini Bu. Seperti abu dia. Apa lo dosa kecil daripada lisan? Lisan ini Masya Allah. Lisan itu apa? Sering fitnah, sering gibah. Fitnah itu apa Bu? Fitnah itu sesuatu yang kita omongin orang lain, padahal orang lain itu belum tentu melakukan perbuatan itu. Kita tuduh orang lain, ngomongin orang lain curi, padahal bentuk dia itu curi. Itu fitnah. Apa itu gibah? Gibah itu Bu, gibah itu adalah kita omong orang lain. Benar, orang itu, perempuan itu dia hamil itu gara-gara selingkuh. Anak dalam kandungannya itu bukan anaknya dia, anak dari selingkuhannya. Benar, itu perempuan itu adalah dia hamil karena selingkuh. Tapi kita sebagai tetangganya, kita ceritakan aibnya itu, padahal itu tidak boleh kita ceritakan aibnya itu kepada orang lain. Maka itu disebut dengan gibah. Bahaya. Ada satu kisah, satu ketika Nabi diikuti oleh para sahabat Bu, Pak, jalan di sebuah pinggiran kubur. Diikuti oleh beberapa sahabat di belakangnya. Jalan di sebuah pinggiran kubur. Tiba-tiba di satu kuburan itu, Nabi itu tiba-tiba dia lewatin kuburan ini. Di satu kuburan dilewatin Nabi dan sahabat ini, tiba-tiba Nabi itu berhenti Nabi. Sahabat itu yang di belakang itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau berhenti? Ada gerangan apa? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, apakah kalian tidak dengar? Huma yu'adzibani. Dua kuburan ini sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sedang disiksa oleh mereka di dalam kuburan ini. Tidak ya Rasulullah, kami tidak mendengar ya Rasulullah. Mereka sedang menjerit disiksa itu, kami tidak dengar ya Rasulullah. Wallahi tidak dengar ya Rasulullah. Hanya Allah dan engkau yang dengar ya Rasulullah. Maka Nabi pada saat itu, benar, mereka ini, kuburan ini satu, kata Nabi, ini sedang disiksa. Ini si fulana, ini fulana juga sedang disiksa, ini kuburan ini. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan dua kuburan ini disiksa oleh malaikat Munkar Nakir di dalam kuburan mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, disebabkan oleh dua. Satu, kata Nabi, ketika mereka hidup, kata Nabi, mereka tidak menjaga baul. Apa yang disebut dengan baul? Baul itu adalah ketika mereka buang air kecil, air kecilnya itu tidak bersih dengan baik. Itulah yang menyebabkan mereka itu disiksa di dalam kubur ini. Ini kuburan ini. Sedangkan kuburan ini, kata Nabi, dia disiksa dalam kuburnya disebabkan an-namimah, di mana lisannya itu tidak dijaga. Maka pada saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Nabi itu menyuruh sahabatnya ini, kamu memotong pelepah kurma yang masih apa namanya itu, masih basah itu. Potong pelepah kurmanya, kemudian pisahkan daun-daun dari pelepah kurma itu.
Kan pelapa kurma itu kan seperti daun kelapa, Bu. Pisahkan daun-daunnya itu, ambil pelapahnya, dipotong pendek, dibagi menjadi dua. Maka Nabi SAW setelah sahabat itu memotongnya, kemudian diserahkan ke Nabi. Nabi itu mengambil dua pelapa kurma yang sudah dipotong jadi dua itu, kemudian Nabi itu menancapkan yang satu di kuburan satu. Nabi berdoa di situ, ya Allah, pada saat itu, Bu, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, maka mereka ini dihentikan siksaan kuburnya ini sampai pelepah kurma ini kering. Lalu datang lagi Nabi itu ke kuburan satu, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, si fulahna dalam kubur ini, hentikan siksa kuburan dia ya Allah, sampai pelepah kurma yang saya tancap ini kering ya Allah. Maka dari sinilah kias, sehingga kalau orang tua itu ke kuburan, Bu, bawa air, kemudian airnya itu disiram. Andaikan waktu itu Nabi itu ada air, siapa yang sudah pernah ke Mekah dan Madinah? Sudah ada yang pernah? Kering. Yang hidup di sana dua pohon saja. Ada namanya pohon sahabi, pendek pohonnya, agak rindang dia punya daun-daunnya. Itu sering pohon itu dijadikan makanan, daunnya itu dijadikan makanan unta. Yang kedua itu pohonan yang hidup di Mekah, itu tidak ada air, kering. Masih mendingan kita di pinggir laut Lembata. Yang kedua itu namanya pohon kurma. Itu mereka hidup. Andaikan Nabi waktu itu ada air, pasti Nabi itu menyuruh sahabatnya itu untuk mengambil air, kemudian Nabi itu siram di atas kuburan itu. Lalu Nabi itu berdoa, ya Allah, hentikan adab kubur dari si fulan ini sampai air ini kering di atas kuburannya. Tapi yang ada pada saat itu adalah pelapa kurma. Maka kiasan itulah sehingga orang tua kalau mau apa tuh, besok mau lebaran, ziarah kubur, sampai dikubur, disiram. Besok mau lebaran, ayo kita ziarah kubur lagi, atau habis lebaran ziarah kubur lagi, bawa air sampai sana ziarah, siram. Itu diambil kiasannya dari hadis riwayat Imam Abi Dawud ini. Nabi suatu ketika itu mengambil pelapa kurma ditancapkan di atas kuburan. Jadi begitu ibu benar berkerawah. Karena sebutkan apa? Lisan. Sering ngomong terus. Ngomong sih santai, ngomong. Makanya kata Nabi Adam ya, kalau kita ngomong, kata Nabi, apa kata Nabi? Kul khairan aw liyasmut. Kata Nabi di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, 40 hadis itu. Salah satu hadis itu apa kata Nabi? Bahwa kalau kita bersama orang lain, maka kita bicara yang baik, kalau tidak apa, Bu? Diam. Karena semakin banyak itu orang itu bicara, semakin banyak juga semakin peluang untuk melakukan, untuk membicarakan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu adalah semakin terbuka. Walaupun itu kecil, tapi itu kumpulin akan menjadi dosa yang besar. Maka oleh karena itu kita lisan kita jaga. Yang ketiga, apa dosa dari anggota tubuh? Anggota tubuh tahu, ambil milik orang lain, bukan milik kita. Jangan. Jual tapi nipu, jangan. Nih, kita jual tapi nipu. Jual beras, saya ngomong ini, di atasnya bagus, di bawahnya tidak bagus, campur antara yang bagus. Bilang ke pelanggannya apa? Beras bagus, padahal di bawahnya itu tidak bagus. Jangan. Bilang jujur aja, lebih baik dipisahin, ini bagus, ini tidak bagus. Itu kita harus kalau itu terus tuh dosa kecil begitu jadi banyak, jadi besar, akan menjadi dosa besar. Maka di sini dikatakan la tafkiru dzunubas sighar, jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minha adz-dzunubal kibar, karena dari dosa yang kecil ini akan muncul dia menjadi dosa yang besar. Oke, insyaallah Bu, kita usahakan ini. Usahakan ingat ini, amal ini. Pokoknya lisan itu deh lebih baik diam.
Apalagi ibu-ibu kalau sudah bicara ngerocos dari A sampai Z. Kan ibu-ibu itu kan begitu. Ini ngomong dengan suami, masalahnya si A, tapi yang disebut itu sampai X, nanti disebutin di semua itu. Masalahnya A sebenarnya, tapi kenapa Sampai Z. Z itu? Kembali lagi. Sampai bapak-bapaknya stres. Padahal yang dihadapi itu adalah masalah yang saat ini sedang terjadi. Tapi bapak-bapak sabar. Itu membuktikan bahwa istri itu insya Allah sayang. Kalau dia tidak sayang, dia tidak akan ngomel, kata orang. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sama-sama akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.